Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kami dari kelompok 1 Perbankan Syariah 6B yang terdiri dari Juniarti Pratiwi, Intan Lenia Febrianingrum, Wifrul Bibi, Karisma Nusawitri, Julia Larasati, dan Mega Cynthia Permatasari. Kali ini kami akan membahas mengenai penerapan manajemen risiko asuransi. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama mengenai penerapan manajemen risiko asuransi, perlu kita ketahui pengertian asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi guna penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga. Perlu kita ketahui juga pengertian dari risiko asuransi. Risiko asuransi adalah potensi kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko atau underwriting, penetapan premi atau pricing, penggunaan reasuransi, dan atau penanganan klaim. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko asuransi adalah meminimalkan kemungkinan terjadinya ketidakcukupan proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi, dan atau penanganan klaim, sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis. Penerapan manajemen risiko asuransi. Yang pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris merupakan hal penting untuk disebutkan sebagai yang pertama dalam konteks kerangka Enterprise Risk Management atau ERM, atau yang dikenal juga dengan manajemen risiko terintegrasi. Mandat dan komitmen dari manajemen puncak merupakan prasyarat awal sebelum menyusun rencana kerja pengelolaan risiko. Direksi dan Dewan Komisaris harus yang pertama memahami risiko yang dihadapi perusahaan, yang kedua memberikan arahan yang jelas, yang ketiga melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif, dan yang keempat menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja, dan memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Dalam mendukung penerapan manajemen risiko, direksi dan dewan direksi harus memastikan masing-masing satuan kerja di perusahaan menerapkan manajemen risiko. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko terkait sumber daya manusia, maka direksi harus yang pertama menetapkan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Yang kedua, memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Dan yang ketiga, memastikan agar seluruh sumber daya manusia memahami strategi, tingkat risiko yang akan diambil, dan toleransi risiko dan kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan direksi. Lalu yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit menjadi hal kedua yang penting dibangun. Manajemen puncak perlu memiliki dan memahami bahasa risiko yang sama, sebab jika tidak, akan sulit untuk menetapkan risk limit atau risk appetite perusahaan. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang disusun pun dipastikan tidak berdiri sendiri, namun memiliki sinergi dengan kebijakan utama perusahaan dan kebijakan-kebijakan internal lainnya, serta regulasi eksternal terkait. Oleh karena itu, kerjasama dengan unit-unit kerja di luar risk management untuk unit merupakan salah satu hal penting juga.
Karena di sini dengan membangun Enterprise Risk Management atau ERM yang merupakan keterpaduan ketujuh jenis resiko asuransi, maka ERM akan menjadi Everybody is a Risk Manager. Pelaksanaan kebijakan prosedur dan penetapan limit untuk resiko asuransi, perusahaan perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan prosedur dan penetapan limit, antara lain: yang pertama, strategi manajemen risiko, di mana strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko asuransi yang signifikan. Strategi tersebut harus memuat secara jelas proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan asuransi, dan penanganan klaim. Dan strategi manajemen risiko untuk risiko asuransi harus sejalan dengan tujuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Lalu, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Dan kebijakan dan prosedur antara lain: yang pertama, perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur dalam pengembangan produk. Dan yang kedua, pengembangan produk disesuaikan dengan kebijakan, prosedur perusahaan serta ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, perusahaan melakukan pemetaan atas dasar yang dibuat dari dominasi risiko asuransi secara menyeluruh. Yang keempat, perusahaan memiliki kebijakan mengenai proses underwriting. Dan yang kelima, prosedur penetapan premi telah sesuai dengan proses underwriting sehingga tidak terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis. Dan yang terakhir, limit. Perusahaan menetapkan limit penyediaan produk maupun distribusi produk yang dapat meningkatkan risiko asuransi. Limit untuk asuransi digunakan untuk mengurangi risiko yang akan ditimbulkan dikarenakan jenis produk yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi. Penerapan manajemen risiko asuransi. Yang ketiga, ada kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Kecukupan proses manajemen risiko dari mulai proses identifikasi risiko hingga proses perlakuan risiko akan menjadi tantangan besar, terutama metodologi untuk pengukuran risiko dari masing-masing risiko tidak selalu sama. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko untuk risiko asuransi perlu adanya beberapa hal dalam tiap proses, dimaksud diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi risiko asuransi. Perusahaan asuransi melakukan identifikasi terhadap sifat, jenis, dan kompleksitas kegiatan usaha, termasuk produk dan aktivitas perusahaan. Mengidentifikasi risiko asuransi perlu memperhatikan pedoman, peraturan, prosedur, serta kebijakan yang terdapat di perusahaan. Dalam identifikasi risiko asuransi, perlu adanya pertimbangan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko yang akan datang. Misalnya adanya perubahan kondisi ekonomi atau kemungkinan adanya bencana alam. Identifikasi risiko yang perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Di antaranya, perbedaan antara beban klaim terjadi dengan beban klaim yang diperkirakan. Ketidakcukupan premi dikarenakan perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh. Kemudian yang kedua, pengukuran risiko asuransi. Dalam pengukuran risiko asuransi dapat menggunakan indikator atau parameter berupa perbandingan antara produk asuransi yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun dengan produk asuransi yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Perbandingan proporsi portofolio produk asuransi dengan risiko rendah dibandingkan seluruh portofolio produk asuransi. Perbandingan klaim yang terjadi dengan klaim yang diperkirakan. Pemantauan risiko asuransi. Manajemen risiko untuk risiko asuransi memantau serta melaporkan risiko asuransi yang terjadi kepada direksi perusahaan, baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya risiko asuransi secara berkala. Pemantauan portofolio berpengaruh terhadap proses pengembalian keputusan underwriting.
Kemudian yang terakhir, pengendalian risiko asuransi. Direksi dan manajemen melakukan pemantauan terhadap risiko asuransi sehingga direksi dan manajemen mengetahui kondisi terkini mengenai profil risiko asuransi. Perusahaan melakukan pengkinian prosedur underwriting, prosedur klaim, ketentuan polis, valuasi liabilitas, distribusi produk, dan ruang lingkup reasuransi. Kemudian yang kedua ada sistem informasi manajemen risiko. Kecukupan manajemen sistem informasi diperlukan guna membantu perlakuan industri memiliki kecukupan data. Data historis risiko asuransi diperlukan untuk stress testing guna melihat seberapa besar daya tahan perusahaan dalam skenario bisnis yang buruk atau terburuk sekalipun. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko untuk risiko asuransi, perusahaan juga perlu menetapkan sistem informasi manajemen risiko. Untuk risiko asuransi harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh pemegang polis atau tertanggung, portofolio produk, serta laporan pengecualian limit risiko asuransi agar dapat digunakan direksi untuk mengidentifikasi adanya risiko asuransi. Untuk penerapan yang kelima, yaitu sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Aspek pengendalian intern yang menyeluruh diperlukan dengan melibatkan 3 line of defense, yaitu 3 lini pertahanan, berupa business operation, merupakan sebagai risk owner, yang kedua oversight function, yakni finance, human resource, quality, dan risk management, dan yang terakhir independent assurance. Dalam hal ini internal audit unit dan external audit atau penyedia independent assurance. Jika ketiga ini berfungsi dengan baik, maka dapat dipastikan perusahaan akan dapat mengendalikan resiko-resiko, baik itu resiko yang dihadapi, ditransfer, dikurangi, ataupun diputuskan untuk mengambil strategi untuk dihindari. Penerapan good corporate governance, di mana manajemen resiko merupakan salah satu pilar penting, juga sebagian dari keseluruhan pengendalian perusahaan sampai di tingkat dewan komisaris dan direksi. Mengingat banyaknya pekerjaan rumah yang harus disusun oleh industri asuransi dalam merespon aturan OJK, maka tak pelak dalam beberapa bulan ke depan industri asuransi perlu segera menyusun strategi dan rencana untuk menyiapkan proses yang baik, sumber daya manusia yang capable, dan didukung teknologi yang mumpuni sebagai enabler dalam proses manajemen risiko. Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko paling sedikit mencakup kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko. Kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit. Yang ketiga, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Keempat, struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab. Yang kelima, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Yang keenam, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Potensi risiko asuransi saat ini. Yang pertama adalah demand reduction. Bisnis asuransi dalam negeri terhantam oleh pandemi COVID-19. Asuransi berpotensi mengalami risiko demand reduction atau pengurangan bisnis asuransi. Keadaan tersebut tergambar dari statistik penurunan premi industri asuransi sampai dengan Juni tahun 2020. Premi asuransi jiwa turun 10%, sehingga premi asuransi umum dan reasuransi turun lebih sedikit atau minus 2,3%. Yang selanjutnya adalah peningkatan klaim. Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada bisnis asuransi.
Oleh karena itu, asuransi berpotensi terjadi peningkatan klaim. Klaim tersebut digunakan para nasabah yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Alasan klaim lainnya untuk mencairkan investasi jatuh tempo mereka. Yang selanjutnya adalah increase in demand. Potensi resiko yang dihadapi asuransi yaitu akan terjadinya increase in demand atau peningkatan permintaan. Diperkirakan 6 bulan setelah wabah COVID-19 berakhir, maka terjadinya peningkatan premi 2 kali lipat. Di masa mendatang akan terjadi revolusi besar-besaran dalam asuransi, seperti tidak perlu tatap muka, misalnya asuransi kesehatan melalui telehealth akan berkembang karena penggunanya sudah mencapai 32 juta orang. Oleh karena itu, premi asuransi perlu ditingkatkan untuk mendukung perkembangan bisnis asuransi. Yang keempat adalah penundaan pembayaran premi oleh nasabah. Pandemi COVID-19 membuat bisnis asuransi memiliki potensi melemah saat pandemi. Karena hal itu, kondisi pasar bisnis asuransi dalam tekanan, nasabah secara terang-terangan menanyakan mengenai penundaan pembayaran, diskon premi, dan bahkan penghentian proteksi sejumlah aset. Yang kelima adalah risiko deviasi pemburukan terhadap hasil perhitungan saat membangun produk. Risiko terbesar pada bisnis asuransi. Hal ini dikarenakan memenuhi liabilitas jangka panjang merupakan hal yang penting, ditambah situasi kondisi pasar yang buruk. Oleh karena itu, bisnis asuransi harus pintar-pintar dalam penempatan modal untuk menutupi liabilitasnya. Potensi risiko asuransi yang selanjutnya yaitu tekanan imbal hasil terancam makin dalam akibat pandemi. Pandemi COVID-19 membuat perubahan yang sangat cepat pada imbal hasil bukan hanya di Indonesia, tetapi pada pasar Asia Pasifik. Hal ini dikarenakan suku bunga yang menurun secara global. Oleh karena itu, risiko ini menjadi tantangan besar perusahaan asuransi. Yang selanjutnya yaitu suku bunga yang rendah. Suku bunga yang rendah menjadi tantangan pertumbuhan asuransi, utamanya pada asuransi jiwa. Dalam situasi new normal seperti saat ini, ekspansi fiskal dan moneter mengarah kepada kuatnya tekanan imbal hasil surat berharga negara dan emiten saham. Lemahnya pertumbuhan ekonomi, ketidakpastian politik, dan perang dagang makin mempersulit prediksi industri asuransi. Ancaman krisis keuangan yang makin nyata, dengan upaya mengejar imbal hasil investasi, mendorong investor mengambil risiko asuransi. Yang selanjutnya ada ancaman resesi ekonomi dan kesulitan likuiditas. Resesi ekonomi dan kesulitan likuiditas yang diderita oleh sektor ekonomi dapat memicu persengketaan yang diajukan oleh para pihak dalam polis asuransi, terutama potensi dugaan moral hazard. Akibat kelesuan ekonomi dan bisnis yang meluas dapat menghambat penanganan klaim atau menjadi pemicu sengketa. Yang terakhir yaitu excessive risk taking. Excessive risk taking merupakan risiko akibat pengelolaan aset melebihi kemampuannya. Hal ini akan menyebabkan risiko perusahaan gagal bayar. Baru-baru ini OJK menemukan adanya kecenderungan hasil investasi yang menutupi hasil underwriting, sehingga perusahaan asuransi sangat bergantung pada kinerja investasi. Oleh karena itu, OJK menekankan pentingnya pengelolaan investasi oleh industri asuransi agar tidak terjadi kegagalan pengelolaan keuangan. Demikianlah pembahasan mengenai penerapan manajemen risiko asuransi dan potensi risiko asuransi saat ini yang dapat kelompok 1 sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.